Halo guys, balik lagi di channel Pak Dirut. Ya guys, hari ini gue mau lanjutkan video yang sebelumnya ya. Jadi kan video gue sebelumnya itu kan kita cek semua kan di rangkanya ada silikat sama ada beberapa tanda karat ya guys. Nah hari ini gue mau menghilangkan silikatnya dengan cara dicat pakai ini ya guys. Sebenarnya pilihannya banyak, tapi ini kalau untuk body memang sudah banyak dipakai ya, dan standar lah gitu ya, tidak cukup banyak dipakai di pasaran. Ini harganya tidak terlalu mahal guys, 20 ribuan ya. Nah nanti ini mau gue bongkar dulu ya, nanti gue lihat cek lagi apakah bagian belakangnya juga ada yang belum tertutupi oleh cat, karena kan kemarin terakhir itu waktu bongkar kan hanya depan ya, karena kuncinya nggak lengkap. Nah nanti ini gue bongkar lagi, kalau memang belakangnya masih aman tertutup silikat ya nggak gue cat, tapi yang jelas bagian sini yang masih ada silikatnya nanti gue amplas sedikit baru gue cat ya. Oke, ikutin terus. Nah ini guys, ini kalau beli di Tokopedia ada ya, ini untuk ngecat rangkanya nanti. Ini ukurannya 500 mili, mereknya Zone Rubberized Undercut ya. Ini 20 ribuan ya, nanti gue lampirin ya link belinya. Terus ini alat yang dipakai buat bukanya nanti ada tang buaya kecil, ada obeng panjang ya, soalnya kemarin kecil jadi agak susah masuknya. Nah ini kunci T, ini 8 10 12 ya. Ini sama amplas 800 dan amplas 2000 ya guys. Ini buat ngilangin silikatnya. Ntar kita bongkar dulu. Ya guys, jadi ini udah dibongkar ya. Bongkarnya lumayan PR. Nah nih guys, gue mau nunjukin ya, ternyata pas dibongkar tuh ada titik-titik karat guys. Ini yang paling nggak di dalam body, cuman ini gue nggak tahu ngaruh apa enggak ya nih. Ya, ini di bagian apa? Step ya. Lalu di bagian ini masih silikat ya. Nah, yang nggak kelihatan, kan gue nggak bongkar bawahnya aki ya guys ya. Nah ternyata di baliknya ini udah ada mulai karat tuh guys. Tuh, itu nih ya. Kalau ini kan kemarin udah ya. Ya ini masih silikat ya. Tadi gua ada ngeliat guys, cuman gue lupa di posisi mana ya. Tapi nanti lah sambil ngecat mungkin gua tunjukin ya. Nah ini nih guys, ya ini PR nih. Jadi mungkin nanti ini yang akan gua cat ya, supaya paling enggak hal-hal seperti ini yang katanya silikat tuh ketutup dulu ya. Ini gua nggak bisa bongkar semua ya, karena harus ada beberapa kabel yang dicopot nih. Yang kayaknya ini aja nggak bisa dibuka nih. Tapi nanti tetap gua cat ya. Jadi kira-kira begitu ya. Buat yang punya mungkin kalau bisa sekali-sekali dibuka ya, karena banyak bagian ketutup itu yang kita nggak tahu ternyata posisinya tuh ada karatnya guys. Karena ini banyak banget titik silikatnya yang nggak ketutup ya. Nah ini aja nih, deket tangki ini ada karat nih. Nih ya, kelihatan nggak nih? Nih ya, kuning-kuning ya. Walaupun nggak terlalu berpengaruh banget, karena kan masih kelihatan ya. Yang bahaya itu yang di dalam rangka, yang nggak kelihatan, tahu-tahu tiba-tiba nanti udah nyebar, malah nanti timbul tiba-tiba keropos. Ya udah, habis ini gue mau ngecat dulu ya. Karena PR terbesarnya bukan ngecat guys, tapi bongkar pasang body ya. Oke, ikutin terus. Ya guys, nanti gue pakai 2 amplas ya. Jadi yang pertama yang kasar dulu, yang 800, baru nanti habis itu pakai yang halus ya, yang 2000. Ini yang gua amplas cuman titik-titik potensi karat aja guys. Iya. Jadi kalau yang body-body yang masih hitam gini enggak, jadi paling yang di daerah-daerah silikatnya ya. Nih contoh kayak gini ya. Nanti selanjutnya gua lanjutin di video time lapse-nya. Ini tujuan di amplas itu supaya
cat penimpanya nanti lebih menyatu gitu. Karena kalau nggak diamplas dulu, ini kan cat hitamnya masih ada pelindungnya ya, seperti garnish-garnishnya gitu ya. Nah takutnya nggak begitu menyatu, nanti nggak maksimal deh guys untuk nutupin sisi-sisi yang kita cat ya. Nah jadi paling sisi-sisi yang silikat ini sama sisi-sisi di bagian yang memang udah muncul karat ya guys ya. Nah ini sekarang pakai yang 2000 ya, yang lebih halus. Ini nggak usah terlalu dalam ya, karena yang penting kan dia garnishnya itu keangkat supaya nanti cat yang kita semprotkan itu lebih menempel gitu ya. Takutnya nanti kalau terlalu dalam keangkat malah memperparah ya, walaupun belum tentu, tapi khawatirnya ke situ. Nah ini catnya ya, ini gue buka. Nah guys, jadi ini ya, ini belum terlalu rapi karena mungkin baru dibuka, jadi masih ada gumpal-gumpal. Nanti gue kocok-kocok dulu supaya lebih halus guys ya. Mudah-mudahan setelah diginiin karatnya nggak berani muncul. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah gue nyesel atau nggak beli motor ini? Ya tentu jawabannya enggak ya guys. Karena kan semua pabrikan, semua motor tuh punya kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Ini kalau menurut gue sih secara rangka pasti sudah didevelop oleh Honda sedemikian rupa. Hanya saja memang dari sisi pelapisan catnya yang belum ketemu atau belum maksimal ya. Menurut gue aja ini ya. Karena memang secara kekuatan gue rasa pasti sebelum keluar Beat yang ini, Honda sendiri sudah meriset R&D-nya sekian bulan untuk mendapatkan keracikan yang pas untuk kekuatan rangkanya ya. Jadi dibilang menyesal atau enggak, gue nggak menyesal guys ya. Nah alasan kenapa waktu itu gue beli motor ini, jadi kan sebelum gue pakai MX ya, pertama motor ini ya guys itu bisa diganti jadi keyless guys. Nah ini gue tunjuk ini bisa diganti keyless, tapi keylessnya orisinil ya. Ini gue masang sendiri nih ya. Nah jadi pakai keyless ini satu-satu. Kedua, motornya kecil, jadi bini gue request, istri gue request buat dipakai motornya agak mungil gitu ya. Nah sebenarnya kalau kemarin Suzuki Next ya atau Mio itu bisa diganti keyless, mungkin gue lebih pilih itu gitu ya. Tapi karena gue cari-cari referensi yang punya keyless yang bisa dipakai dari motor sejenisnya ke motor ini ya baru Honda saat itu ya. Mungkin saat ini udah ada, makanya waktu itu gue beli motor ini ya. Tapi mudah-mudahan awet ya. Sekarang kita cek dulu hasil pengecatannya ya. Ini kayaknya spraynya itu nggak tahu NG, nggak tahu gimana, jadi ketika dikeluarkan itu dia nggak nyebar guys, jadi lebih ada sisi-sisi ngegumpal. Cuman nggak apa-apa, yang penting ini ketutup dulu ya. Nanti gue mau lihat sekitar beberapa bulan ke depan hasilnya seperti apa. Kalau memang nanti gue cek belum maksimal, nanti akan gue cek ulang ya, mungkin pakai yang lebih baik seperti kompresor atau apa. Nanti apakah gue kerja sendiri atau mungkin gue ke jasa cat rangka, tapi setidaknya untuk sementara waktu titik-titik karatnya udah ketutup ya guys. Tadi ini udah gue spray